Oke, kita masuk ke bahasan kita selanjutnya, yaitu tentang latihan soal tentang anti turunan ya. Latihan soal tentang yang namanya anti turunan. Yang di turunan itu ya integral lah ya. Kalau bisa kita bilang integral. Tuh. Ya udah, berarti soal yang pertama itu di buku yaitu integral dari T cos T kuadrat tambah 1 dt. Ini sama dengan berapa? Pola pikirnya di sini itu adalah cari yang kira-kira pain in the neck, yang nyusahin gitu. Dan ketika kita misalkan sesuatu, itu akan mempermudah si pengoperasiannya. Ya, kita lihat di sini. Kalau turunan dari T kuadrat min 1 itu adalah 2T. Oh, ini ada TDT nih. Oh, kok ada TDT, ini bisa dicoret. Kayak gini loh, contohnya. Ya, misalkan T kuadrat, taruh garis spidol. Oke, jadi misalkan sama aku T kuadrat minus 1 sama dengan oleh A. Gitu. Nah, ini pemisahan-pemisahan kayak gini dapat didapetin feel-nya kalau sering latihan soal. Ya. Jadi sama dengan 2T, dt, kita turunin kedua ruas, ini akan sama dengan dA. Ya. Dan demikian, T dt ternyata sama dengan dA per 2. Gitu. Wes, mantap nih. Karena di sini aku punya persamaan T dt-nya. Nah, gitu kunci untuk substitusi itu sebenarnya di situ nih. Oke, T dt-nya. Ya udah, berarti integral ya cos. Nah, sekarang T kuadrat min satunya itu aku misalkan jadi A. Gitu. Ya udah jadi cos A. Gitu. Dan T dt-nya itu sama dengan dA per 2. Ya, ini akan sama dengan setengah integral dari cos A dA. Tuh. Ya udah, berarti integral dari cos itu apa? Ya, integral dari cos itu adalah sin. Ya, jadi sin A dibagi 2. Ya. A-nya kita ubah lagi. Jadi sin T kuadrat minus 1 per 2. Gitu. Ya. Kalau kita sering latihan soal, nanti feel-nya bisa dapat sendiri kok. Oke. Mungkin aku akan adakan tutor khusus untuk latihan soal untuk ini ya, untuk integral. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan ini ya, diferensial. Soalnya kalau integral tuh nggak bisa buat soal acak gitu. Soalnya kadang-kadang kita nggak bisa menghitungnya. Kan kalau turunan ya tinggal turunin, gampang aturannya ada semua. Tapi kalau integral agak rumit. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yaitu pengantar persamaan diferensial. Ya. Jadi soalnya itu cari solusi. Cari solusi gitu ya. Misalkan soalnya itu adalah y aksen sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi y. Jadi solusi itu artinya apa? Y jadiin y sama dengan gitu persamaannya. Ya. Ya udah, berarti ya, karena ini y aksen ini bisa kita jembrengin jadi d per dx ya. D per dx ini sama dengan x kuadrat tambah 1 diberikan oleh y. Nah, ini separation of variable ya. Yang sukunya sama satuin gitu. Jadi y dy ya sama dengan x kuadrat plus 1 dx. Integralin kedua ruas untuk mendapatkan setengah y kuadrat plus c1. Ya ini ya, kalau kalkulus ujian offline itu penulisan benar-benar diperhatikan. Kayak gini ini udah hilang 1 poin sebenarnya guys. Ini kurang plus c. Jadi hati-hati di sini ya. Kalau kalkulus ujian offline plus c kayak gini bisa ngurangin 1 poin. Kan lumayan ya kalau KKM-nya 70 lu nilainya 69 gitu. Jadi hati-hati. Oke. Ya. Jadi setengah y kuadrat tambah c1. Ini nulisnya benar kayak gini ya. Per 3 x pangkat 3 ya. Ditambahkan oleh x, tambahkan oleh c2 gitu. Ya. Terus kamu tulis juga di sini misalkan not gitu loh. C2 dikurangin C1 sama dengan C besar. Ini harus kayak gini. Kalau enggak minus 1 gitu loh. Makanya dulu banyak yang katakanlah kurang memuaskan nilainya ya karena ini penulisan sepele gitu ya. Permasalahan setengah y kuadrat sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambahkan oleh x ditambahkan oleh c besar gitu. Ya udah, berarti kalau ingin jadi y sama dengan tinggal ya y sama dengan 2 dikali 1/3 x pangkat 3 tambah x tambah c besar terus jangan lupa diakarin.
dapat deh iya sama dengannya. Gitu. Nggak terlalu sulit. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar luas ya, pengantar luas. Subbab tentang pengantar luas. Pengantar luas ya. Jadi misalkan soalnya itu kayak gini. XY ya, XY. Habis itu ini aku punya garis ya. Ini garis ini. Habis itu aku punya grafik yang selanjutnya itu katakanlah warna ungu. Grafiknya kayak gini. Oke. Ya. Oke, ya sudah. Nah, ininya itu adalah apa? 2. Ini aja yang kasih tahu ya. Saya yang bisa. Ini tuh grafiknya tuh yang warna pink ya. Yang warna pink itu Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. Dan garis yang warna birunya itu adalah Y sama dengan X plus 2. Nah, suruh hitung daerah A. Itu soalnya. Ya, daerah A ini hitung. Oke. Ya sudah, oke gitu kita hitung deh. Ya. Sekarang partisinya, pola pikirnya partisinya. Ini soal gampang, jadi kalau diaplikasikan ke yang lain itu harus paham dulu konsepnya. Ya. Partisinya aku nanya. Ya. Apakah dia lebih enak atas bawah? Atau apakah dia enak kanan kiri? Ya, jawabannya itu adalah atas bawah. Kenapa? Perhatikan bahwa kalau kita partisinya kanan kiri gitu, bisa sebenarnya. Akan tetapi pas di sini ganti fungsi gitu loh. Asalnya fungsinya yang ini, terus ganti jadi yang ini, jadi 2 kali ngitung. Walaupun bisa ya. Jadi integral itu kebagi jadi 2. Nanti mungkin aku coba dua-duanya ya. Mungkin aku coba dua-duanya buat membuktiin. Ya. Oke, jadi yang ini kita coba yang gampang dulu ya. Jadi ini apa? Dx ya, delta x dx. Ya. Sudah, berarti kalau ini dx, kita ambil satu delta-nya ya, satu increment-nya. Jadi apa? Lebarnya dx ya, dx. Terus jangan dx-nya dulu deh. Mungkin si tingginya dulu. Nah, tingginya itu ya, yang atas kurang yang bawah. Selalu gitu kan? Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Jadi apa? Grafik yang di atas dikurangin grafik yang di bawah ya. Gitu. Ini grafik yang atas gini ya, atas giniin dikurangin grafik yang bawah. Tingginya kan. Nah, lebarnya itu apa? Dx gitu. Ya. Ya udah, berarti kalau untuk A-nya tinggal integralin deh. Integralin ya. Nah, ini batasnya 0. Nah, ini batas integralnya berapa? Ya. Berarti kita harus cari si nilai A-nya dulu ya, A kecil. Cari nilai A kecilnya. Ya. Pada poin ini ya, pada poin di titik A, ya, titik potong ini ya. Si nilai Y-nya sama ya. Berarti Y2 sama dengan Y1 gitu. Berarti ini akan sama dengan X kuadrat sama dengan X plus 2. Ya. Dan demikian kita tahu solusinya itu adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Kita buka jadi X min 2 jadi X plus 1 ya. Dengan 0. Dan demikian kita dapat jawabannya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Tapi kita ambil yang 2 karena di sini nilainya positif. Ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan A-nya itu integral dari 0 sampai 2 terus X plus 2 dikurangi X kuadrat dx gitu ya. Dari ini akan sama dengan integral dari X adalah 1/2 X kuadrat ditambahkan oleh 2X dikurangi 1/3 X pangkat 3 gitu ya. Ingat ya, integral X pangkat R ya, dx ini akan sama dengan apa? 1 dibagi R tambah 1 X R tambah 1. Ingat ya ini. Nah, evaluasi dari 2 sampai 0. Ya udah, berarti ini setengah kali 4 berapa? Setengah kali 4, 2. Tambah 2 kali 2, 4. Ya, dikurangin 1/3 dikalikan 8, 8/3. Ya udah, berarti berapa nih? 6 dikurangin 8/3. Ya berapalah nih posisinya. Gitu ya. Oke, mungkin kita hitung ya, soalnya kita mau buktiin juga. Berapa nih? 6 dikurangin 8 dibagi 3 itu berapa? 10/3 ya. Sama dengan 10/3. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kanannya.
ya, ke kanannya. Nah, ke kanannya ini apa? Kita coba ya. Ya, jadi kalau mau kita partisi ke kanan, kita ngitung 2 kali. Ya, kita hitung 2 kali. Oke, jadi yang pertama partisinya yang ini, ya. Terus yang kedua kepotong, partisinya jadi yang ini. Gak apa-apa sebenarnya, cuma ngapain gitu. Oke, ini kalau kita ubah ya jadi X ya. Jadi X sama dengan Y-2 dong, ya nggak sih? Nah, terus kalau yang ini jadi X sama dengan akar Y ya. Kita ambil yang positifnya doang, soalnya di sini cuma ada yang positif. Oke, jadi untuk luas total ya, untuk luas total harus menghitung dulu luas 2 sama luas 1 ya kan. Harus hitung 2 kali sama luas 1. Cuma buat latihan boleh ya. Oke, sekarang kita hitung luas 1 ya. Nah, sekarang increment-nya itu adalah di sini dy gitu. Ya, dy gitu. Ya udah, berarti kita hitung dulu delta A-nya, ini akan sama dengan, nah sekarang tingginya, kan ini nih tingginya nilai X ya, tuh, nilai X kan, nilai X tingginya. Ya udah, berarti X kurangi 0, sorry, ya nilai X ya, X sama dengan akar Y ini, ya. Tapi nilai tingginya itu adalah si X-nya, ya. Berarti X dikalikan oleh apa? DY tingginya, gitu. Ya. Sedangkan X di sini itu apa? Untuk yang berlaku di region yang apa krem ini adalah X sama dengan akar Y, gitu loh. Akar Y. Tuh. Ya. Ya sudah, berarti kita integralin deh kalau gitu dapat. Nah, sekarang batas integralnya yang sulit. Ya gampang deh. Sulit gampang. Ini 0, nah ini berapa? Ini 2. Ya, karena apa? Kan ini ngikutin Y sama dengan X tambah 2 ya. Saat X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 2 gitu. Berarti integralnya dari 0 ya, 0 sampai 2 akar Y dy gitu. Ini berapa nih? Nah, integralnya kalau nggak salah ini ya, 2/3 Y 3/2. 3/2 masukin ini 2 terus 0. Jadi kayak gitu. Ya. Berarti A-nya ini akan sama dengan 2/3 kali 2 pangkat 3/2. Itu. Ya, ini A1. Nah, sekarang untuk luas yang kedua. Ya. Luas yang kedua. Ya, luas yang kedua itu apa? Yang oh ini hitam ya. Sorry. Nah, ungu hitam. Oke. Luas yang kedua ya sama dengan konsep yang sama ya. Delta A ya ini akan sama dengan kita lihat si tinggi dari persegi panjangnya apa? X kuadrat dikurangin ini dong. Berarti tingginya ini kurang ini dong. Sedangkan ini itu sama dengan X kuadrat gitu. Jadi X kuadrat dikurangin X plus 2 gitu. Jadi gimana? Ya, jadi tingginya itu adalah X kuadrat dikurangin X plus 2 gitu. Ya. Dikalikan oleh DY ya, ingat. Oke, jadi ini harus X sama dengan ya, sorry. Harus X sama dengan, berarti ganti, berarti ini akar Y. Ya, akar Y. Karena X yang ini kan fungsinya akar Y ya, akar Y dikurangin Y min 2. Ya udah, berarti integralnya dari 2 sampai berapa? 2 sampai, nah ini, saat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan, ternyata kita masukin sama dengan 4 ya. Kita masukin ke sini. Tuh, yang sini saat X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Ya udah, berarti ini sampai 4, 2 sampai 4. Gitu. Integral dari akar Y dikurangi Y tambah 2 dy. Ya, berarti ini akan sama dengan apa nih? 2/3 Y pangkat 3/2 ya, sama tambah 1 benar ya, dikurangin 1/2 Y kuadrat ditambahkan oleh 2Y, kita evaluasi dari 4 sampai 2. Ya. Jadi salah nggak? Nggak ya? 0 sampai 2 kali Y 2/3 Y 2. Ya udah benar ya. Oke, kita hitung ini akan sama dengan berapa? Wah, rempong nih. Oke, 2/3 4 3/2 kita masukin aja soalnya kita punya kalkulator. 8 kurangin 2/3 dikalikan 2 3/2 dikurangin setengah ya, setengah dikalikan oleh 4 ya, 4
Enggak kayak gini. Ini kita nyampe mana ya? Ini 8 Y. Ini 8 doang. Nah, sampai sini ya. Kita dalam kurung dulu deh, kurangnya supaya pelan-pelan. Kurung, ini 8 ya. Dikurangin dalam kurung, kita di bawahnya aja supaya gampang. Ya, 2/3. Y-nya gue buat jadi 2 ya. Jadi 2, 3/2 dikurangin setengah, tinggalkan 4, ditambahkan oleh 4 lagi. Oke, sudah kita hitung. Ini kita hitung dulu ini berapa ya, supaya kita ini. 2 dibagi 3, 2 dibagi 3, 2 pangkat, khusus. Kan 2 pangkat 1,5 aja nggak apa deh. 1,88 ya. Nah, berarti ini berapa? Kita hitung pakai kalkulator dulu sebentar. 2 dibagi 3, dikalikan S, dikalikan 4, itu pangkat 1,5, dikurangin 8, terus ditambahkan oleh 8, dikurangin, nah ini lagi 2 dibagi 3, dikali 2, pangkat 1,5 ya, habis itu ditambahin, tambahkan negatif-negatif 2, habis itu dikurangin oleh 4. Berapa nih? 1,44 ya. Atasnya berapa nih? 10/3 itu berapa sih? 3,33 ya. 3,33 berarti ini berapa? 1,88 ditambah 1,44. Ya, ini 3,32 lah ya. Berarti A total sama dengan A1 tambah A2 sama dengan 3,32 ini karena pembulatannya jadi beda 0,01. Gitu. Jadi bisa either way, mau kanan kiri atau atas bawah, cuman be wise gitu. Kan ini panjang, ini pendek banget kalau atas bawah. Yang ini panjang. Jadi be wise aja. Cara tahunya gimana supaya wise? Latihan soal. There is no other way, kata Dr. Strange. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab integral tentu. Ya. Ya, integral tentu benar. Kita masuk ke bab integral tentu. Ya. Kita masuk ke integral tentu. Oh, enggak, ini masuk teknik keintegralan itu ada di kampus 2. Oke, berarti ini integral dari 0 sampai 2 ya. Fx dx ya, di mana fx sama dengan berapa gitu ya. Di mana fx itu akan sama dengan ya 1 min x kuadrat atau x min 1 ya. Untuk 0 x sampai 1 ya. Terus ini untuk 1 x sampai 2 gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, kita ingat properti dari integral bahwa integral dari 0 sampai 2 dari fx dx ini bisa kita partisi jadi 0,1 ya, fx dx. Habis itu kita sambung. Kita sambung integral 1 2 gitu, fx dx. Ya udah, berarti untuk 0 sampai 1 kita menggunakan fungsi yang mana? 1 min x kuadrat. Ya udah, tinggal ganti deh 1 min x kuadrat. Ya. Terus yang 1 sampai 2 kita pakai yang ini. Ya udah, kita ganti deh. Ini jadi x min 1 gitu. Ya udah, kita integralin seperti biasa. Berarti ini akan sama dengan x dikurangkan 1/3, x pangkat 3, evaluasi dari 1 sampai 0, ditambahkan oleh x kuadrat setengah ya, min x, dan evaluasi dari 2 sampai 1. Gitu. Berarti ini hasilnya kalau kamu hitung jadi 7/6. Itu untuk integral tentu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus yang pertama. Dari EK 1. Oke, kita masuk ke TDK 1. TDK 1 ini apa? TDK 1 ini apa? Yaitu yang ditanyakan itu adalah G aksen pi/4 yang ditanyain. Nah, dengan berapa? Yang sama dengan integral dari 2022, terus ini ya tan X. Tan X ini akar, T tambahkan oleh akar T, tambah dt. Ini nggak mungkin integralin.
Nah, gimana bunyi TDK1? Ingat template TDK1 ya di sini. Nah, aku cari dulu. Mana ya? Nah, nah ini ya, template dari TDK1. Misalkan ada FTDT, terus fungsinya GX, HX. Nah, template-nya kayak gini. Jadi FGX tinggal masukin aja GX-nya, dikalikan oleh turunan GX-nya. Nah, dikurangin F, masukin HX-nya, dikalikan turunan HX-nya. Gitu ya, cara gampangnya. Oke, berarti ini kayak gimana? Ya udah, berarti kita hitung GX-nya dulu ya. GX dari X, berarti dengan sama dengan D per dx, integral dari 2022 tan X, integral dari T tambah akar T, dt. Gini caranya. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan ini akan sama dengan apa nih? Kita masukin aja tan X-nya ya. Berarti ya aksen X ini akan sama dengan akar dari tan X, tinggal ganti aja T-nya jadi tan X tambah akar tan X. Tapi jangan lupa kali turunan dalamnya. Turunan dalam tan X itu apa? Apa ya, secant kuadrat X kalau nggak salah. Secant kuadrat X. Aku cek dulu ya. Turunan tan X. Ya, secant kuadrat X benar ya. Secant kuadrat X. Dapat ini turunannya. Ya udah, oke itu dapat deh di aksen. Di perempatnya berapa? Ya udah, berarti ini akar 1 ditambahkan oleh akar 1. Nah, ini secant kuadrat 45 derajat. Nah, akar 2 per 2 pasti ya. Akar 2 per 2, tapi dibalik. Jadi 2 per akar 2 dikuadratin. Gitu. Ini akan sama dengan akar 2 dikalikan oleh 4 dibalikan oleh 2. Jadi sama dengan 2 akar 2. Gitu. Oke. Kita selanjutnya masuk ke TDK2. Kita masuk ke TDK2. Ya, TDK2. Kalian. Soalnya tuh disuruh ngitung. Ini bunyinya ini ya, integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan fb min fa gitu ya. Ini kayak integral biasa sebenarnya sih. Nah, berarti integral dari 1 sampai 4 ya. Akar x min 1 ya, pangkat 3 diberikan oleh akar x dx. Nah, kita suruh hitung ini. Oke. Ya udah, berarti kita hitung ya. Berarti apa? Kita misalin dulu. Nah, kita misalin supaya si ini tuh tereliminasi gitu. Strateginya itu. Ya. Caranya gimana? Ya. Akar x turunannya itu adalah 1/2 akar x. Oh, ini ada akar x ada di bawah. Nah, kita bisa pakai as advantage kita gitu loh. Ya. Jadi apa ini? Ya, kita misalin aja akar x min 1-nya gitu, nggak masalah kan? Sama dengan a gitu. Ya udah, berarti 1/2 akar x dx sama dengan dA. Ya. Nah, sudah berarti 1/2 akar x dx sama dengan 2dA. Wis, enak nih. Ya. Dengan demikian persamaan yang kita punya itu akan semakin lebih simpel. Ya, menjadi integral. Nah, hati-hati di sini dalam penulisan. Kamu nggak boleh masukin 1/4. Di sini nggak boleh. Kenapa? Karena batas 1/4 ini tuh adalah batas untuk X. Jadi kamu kalau di esai tulisnya gini dulu aja. Ya, jadi integral akar X min 1 itu adalah A ya. A pangkat 3 ya. Sedangkan 1/akar X dx itu sama dengan 2dA. 2dA. Ya sudah, berarti ininya keluarin karena konstanta jadi 2 integral A pangkat 3 dA. Sudah kita hitung berarti 2 dibandingkan oleh 4 A pangkat 4 ya sama dengan kita berubah lagi 2/4. Nah, A pangkat 4 itu apa? Akar X min 1 pangkat 4 baru kita evaluasi dari 4 sampai 1. Ya. Dapat deh hasilnya ini akan sama dengan ya. Ini akan sama dengan 1/2. Gitu. Oke? Oke. Mantap. Oke, sekarang kita bahas tentang fungsi ganjil genap. Ya, aturan ganjil genap, bukan mobil ya, tapi integral. Ya.
Ganjil genap. Ganjil genap. Ingat ya bahwa ganjil genap itu apa namanya itu? Kalau fungsi ganjil ya, bila ganjil integral dari negatif a sampai a dari fx dx ini sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi genap ya, integral dari negatif a sampai a dari fx dx-nya itu ini akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai a fx dx. Ingat. Lalu itu, ingat ya. Oke, ya sudah. Soalnya kayak gini. Integral dari negatif 2022 sampai 2022 x kuadrat sin 3x ya. Sin 3x ya ditambah tan x yang sama dengan berapa? Gitu. Ya, berarti ini kan bisa kita pecah ya. Negatif 2022 sampai 2022 dari x kuadrat sin 3x dx ya tambahkan oleh integral dari negatif 2022 sampai 2022 tan x dx. Tuh, ya. Ini fungsi genap. X kuadrat ini fungsi genap. Ini sin 3x itu adalah fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil. Perkalian antara kedua ini akan menghasilkan fungsi ganjil juga. Dengan demikian, bisa didapatkan bahwa oh ya udah ini berarti fungsi ganjil gitu. Berarti negatif 2022 sampai 2022 luasnya berapa? Ya 0. Tambah ini adalah fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil. Ya udah, ini definisi fungsi ganjil, ingat ya tentang kesimetrisannya. Sampai lupa aku review lagi mungkin. Nah ini ya konsep fungsi ganjil genap. Oke, jangan sampai lupa. Nah ini dia. Ya udah, berarti karena ini fungsi ganjil juga, berarti ini akan sama dengan 0 juga. Ya udah, 0 hasilnya. Nggak terlalu sulit. Oke. Nah sekarang masuk ke bab integral numerik. Jadi ditanyakan jarak yang ditempuh itu berapa, tapi diketahuinya tuh ini. T sama waktu sama kecepatan. Itu saat ini 0, 3, 6, 9. Ya. 0, 49, 86, 85 gitu. T-nya ini dalam sekon, V-nya sama dengan meter per sekon. Nah, ditanyakan jarak dari 0 sampai 9. Kira-kira berapa menggunakan metode kita coba metode banyak aja ya. Nah, sekarang untuk membandingkan hasil, aku ingin gambar grafiknya. Oke. Saat 0 sama dengan 0. Oke, saat 3 sama dengan 49. Saat 3 ini 49. Dan saat 6 ini adalah berapa? Saat 6 itu adalah 86. Karena sini ya, 86. Dan saat sampai dengan 9 itu adalah di 85 ya, karena di sini ya, 85. Ya udah, berarti grafiknya kurang lebih kayak gini ya. Ya, oke, di warna aja yang bagus, yang gelap. Jadi grafiknya kayak ini kurang lebih. Ya. Nah, perhatikan kalau di sini itu S sama dengan apa? Integral V dt. Artinya apa? Luas di bawah permukaan ini, gitu loh. Luas di bawah permukaan ini yang harus kita cari. Ya, tapi menggunakan metode numerik. Gitu loh. Ya. Nah, sudah. Pertama, kita coba pakai Riemann kanan. Karena ini bagi 3 partisi, jadi kayak gini. Ya. Oke. Karena ini menggunakan Riemann kanan, jadi kayak gini. Patokannya yang kanan. Nah, jadi kayak gini. Ya. Ya udah, berarti ini kita tinggal hitung luas persegi panjangnya. Gitu loh. Luas persegi panjangnya itu adalah ya S approximate untuk Riemann ya. Riemann kanan. Itu apa? Itu panjang
lebar ya, lebar 3, 6 kurangi 3, 3, dikali tinggi. Nah, sekarang kita lihat tingginya itu pakai yang ini reman kiri, sorry. Misalkan kita acuannya yang kiri ini. Ya, reman kiri. Nah, enggak nih, ini bukan second, satuannya ini menit ya. Ini menit. Oke, ini menit. Berarti ini harus dibagi 60 semua ya, bagi 60, bagi 60, bagi 60 gitu. Soalnya, bentar. Ya ini, oh enggak ya, kecepatannya dalam kilometer per jam di soalnya itu. Sorry, nggak mungkin 49 meter per second itu cepet banget. Ini kilometer per jam. Dia harus ini, harus dibagi 60 semuanya ya, soalnya harus ubah ke jam. Berarti ini harus ubah ke jam. Sorry ya. Berarti ini harus ubah ke jam. Jam gitu ya. Oke, nah sudah. Berarti apa? 3 ya. 3 per 60 ya. Nah, nggak usah deh per 60 ini kita taruh luar aja apa. Per 60 ya. Ini ya. Lebarnya 3, tingginya berapa? Tingginya itu 86, kita makanya kan 86 yang atas ya. Ya udah. 86 ditambah lebarnya 3 lagi dikali tingginya berapa yang ini? 85. Dan ini akan sama dengan berapa nih? 3 dikali 86 ditambah 3 kali 85 dibagi oleh 60. Ya, ini sama dengan 8,55 ya kilometer. Ini yang satu. Ya, lumayan cepat ya. Kilometer per jam. Ya, gitulah. Oke, selanjutnya yaitu adalah berapa nih? Menggunakan riman kiri ya, coba ya riman kiri. Jadi patokannya kita menggunakan yang kiri. Gimana nih? Begini. Nih, ini ya. Ya gini ya. Oh, jadi riman kiri. Ya ternyata errornya lebih gede ya. Nah, ini riman kiri. Ini dari 3 persegi panjang kalau pakai riman yang kiri. Ya. Nah, aku harus ditinjau lagi ya riman kiri atau riman kanannya. Salah satunya pasti riman kanannya. Nah, ini patokannya yang kanan. Oh, kanan, kanan, patokannya yang kanan. Riman kanan. Ya, berarti sama. S approximate-nya adalah 1/60 ya, karena yang bagi 60. Dikalikan oleh lebar yang ini. 3. Dikalikan oleh berapa nih? 3 dikalikan oleh sebentar, ini salah, bukan yang ini tingginya loh. Tingginya tuh yang ini. Sorry, maaf. Nah, ini di 3 itu berapa? Cepatnya 49 kan? Iya, yang ini. Harusnya ini dapat. Oke, nah berarti ini 3 dikalikan oleh 49, ditambahkan oleh 3 dikali 86, tambahkan oleh 3 dikalikan oleh 85 ya. Ini akan sama dengan berapa? Nah, kita hitung. 3 kali 49 ditambahkan oleh 3 kali 86, tambahkan oleh 3 dikali 85 dibagi oleh 60 sama dengan 11,15 km. Ya, tapi ini banyak errornya ya. Ini kan error tuh. Ini kan nggak kehitung. Ini error gitu loh. Ini error gitu loh maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode trapesium ya. Yang menurut aku the best way gitu, trapesium. Ya udah, berarti kita menggunakan 2 titik ya informasinya. Kita gini, gini, gini. Oh, jadi segitiga ya. Kenapa? Gini, gini, gini. Ya. Kita sambung-sambungin aja. Ya, supaya jadi trapesium aja pokoknya. Sini gini, 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 gini. Dah, gitu ya. Ya udah. Jadi errornya bakal lebih dikit gitu loh. Jadi kita punya beberapa satu segitiga jadinya bukan trapesium. Karena nggak trapesium coba. Ya, soalnya awalnya dari 0. Nah, ya udah nggak apa deh, ini satu segitiga deh. Ya, jadi ini satu segitiga. Ini luas segitiga ya. Jadi luas total, sorry. Ini aku mau jadiin luas total dulu. Luas total sama dengan luas segitiga. Ini segitiga kan? Ini. Nah, segitiga. Ya udah nggak apa-apa, saya mulai dari 0 juga. Habis itu ini luas trapesium 1, ini luas trapesium 2 ya.
trapesium 1 tambah luas trapesium 2. Sudah, berarti luas segitiga yang pertamanya itu adalah setengah kali alas. Alasnya itu adalah 3/60, ingat, dikalikan oleh tingginya. Enggak, alasnya itu si fx-nya ya. Si alasnya itu yang ininya. Nah, ini alasnya. Si alasnya itu berapa? Di 3 itu berapa? 49. 49 dikalikan tingginya, yaitu adalah 3/60. Jangan lupa 3/60-nya. 60-nya aku keluarin lagi ya. Keluarin lagi tadi aku hitung di akhir aja. Tambahkan luas trapesium 1 atas, ya. Atasnya ini berapa? Atasnya ini adalah 49. 49 ditambahkan bawah. Bawahnya berapa? 86. Ya, dibagi 2 dikalikan oleh tinggi. Tingginya itu berapa? Sama 3 juga ya. 3. Tambahkan oleh yang ini sama ya. Yang ini ya. Atas yang ini 85. 85 tambah bawah ya. Dibagi 2 dikalikan tinggi. Nah, ini semua dibagi 60. Mungkin dibagi 120 langsung lah ya. Saya kan ini 60, ini duanya ada semua di sini. Bagi 120 langsung. Ini akan sama dengan berapa nih? 49/3 ditambah oleh 49 tambah 86 dikali 3 tambahkan oleh 85 kali set tambah 86 dikali 3 diberikan oleh 120. Ya, ternyata jawabannya 8,875. Ini yang hasilnya paling mendekati, soalnya errornya paling dikit. Itu kan ini errornya cuma segini, cuma segini, cuma segini. Kan ini berlebihan gitu errornya yang ini. Jadi ya, hati-hati. Jadi 8,875 jawabannya benar untuk menggunakan metode trapesium. Oke, mungkin sekian untuk latihan soal sesi ini. Kita selanjutnya akan masuk ke aplikasi dari integral. See you in the next video.